Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erni Aida Nabila dengan NIM 203240099. Saya jurusan Manajemen Pendidikan Islam kelas 5C. Di sini saya membuat tugas video tentang MK Manajemen Strategi Pendidikan, yaitu dosen pengampu Bapak Dr. Predianto MPDI. Halo semua, kesempatan kali ini saya akan membahas tentang universitas terbaik dunia, yaitu Stanford University. Universitas ini terkenal sebagai pusat inovasi, riset, dan pendidikan kelas dunia yang telah melahirkan tokoh-tokoh terkenal seperti tokoh-tokoh besar seperti perusahaan teknologi terkenal serta penemuan-penemuan penting yang memberi dampak besar bagi dunia. Stanford University atau Universitas Stanford adalah universitas swasta yang berlokasi di California, Amerika Serikat, tepatnya di kawasan yang dikenal sebagai Silicon Valley. Kawasan ini merupakan perkembangan teknologi dunia, tempat lahirnya perusahaan-perusahaan besar seperti Google, seperti Apple, seperti Netflix, YouTube, hingga Meta. Tidak heran jika Stanford sering disebut sebagai universitas menjadi rumah bagi para inovator dan pemimpin masa depan. Dalam video ini, kita akan membahas tentang beberapa hal yang menarik tentang Universitas Stanford, mulai dari sejarah singkatnya, fakultasnya, keunggulannya, fasilitas kampusnya, serta prestasi yang ada di sana. Universitas Stanford adalah sebuah universitas yang tidak hanya berdiri sebagai institut pendidikan, melainkan berdiri sebagai tempat lahirnya perubahan mimpi besar di masa depan dunia. Banyak sekali tokoh dunia inovator, pemimpin negara, dan penemuan teknologi melalui langkah pertamanya di kampus ini. Stanford menjadi simbol dari harapan dan kemajuan yang selalu dirindukan oleh banyak generasi. Kampus ini bukan hanya tempat belajar, tetapi tempat di mana ide yang sangat kecil berkembang menjadi sesuatu yang berdampak luas bagi umat manusia. Stanford berdiri di kawasan sangat strategis, tepatnya di jantung Silicon Valley, rumah bagi perusahaan-perusahaan teknologi besar dunia. Ada ikatan seakan tak terputus antara kampus ini dan masa depan inovasi global. Stanford juga memiliki julukan sentimental yang dikenal sebagai julukan The Farm, karena kampus ini dahulu berdiri di atas tanah pertanian milik keluarga Stanford. Dari tanah tersederhana itu lahirlah sebuah universitas yang menjadi pusat peradaban akademik dunia. Sebuah pengingatan bahwa hal-hal yang besar sering berawal dari hal-hal yang sederhana. Para pendirinya memiliki visi untuk mempromosikan kesejahteraan publik. Bagi Stanford, kalimat tersebut bukan sekedar slogan, melainkan napas yang menggerakkan setiap program universitas ini. Ingin membentuk manusia membawa manfaat seperti cahaya yang menerapkan dunia. Selanjutnya, kita melihat tentang keunggulan sapras dan fasilitas di Universitas Stanford, yaitu Stanford memiliki berbagai fasilitas yang dibuat untuk mendukung penelitian dan kerjasama dalam suasana kampus yang indah, yang nyaman. Yaitu yang pertama, yaitu kampusnya itu sangat luas. Luasnya lebih dari 8.000 hektar, menjadikan salah satu kampus terbesar di Amerika Serikat. Suasananya yang hijau, tempatnya sangat tenang, mendukung untuk kegiatan belajar. Yang kedua, yaitu bangunannya itu banyak yang ikonik, seperti Hoover Tower, seperti Stanford Memorial Cruise. Bangunan-bangunan ini menggabungkan unsur sejarah dan fasilitas dengan fasilitas yang modern. Yang selanjutnya yaitu fasilitas penelitian yang canggih. Stanford memiliki banyak laboratorium teknologi tinggi, termasuk fasilitas untuk riset
fisika, energi tinggi, dan sebuah teleskop radio besar yang bernama The Dish yang digunakan untuk penelitian. Selanjutnya kita membahas tentang keunggulan teknologi dan inovasi di Universitas Stanford. Keunggulan terbesar Stanford adalah letaknya di pusat Silicon Valley, sehingga kampus ini menjadi tempat paling penting bagi perkembangan teknologi di dunia. Yang itu pergerakan Silicon Valley. Stanford sangat berpengaruh dalam lahirnya Silicon Valley, terutama lewat penelitian di bidang teknik elektro dan ilmu komputer. Pusat riset AI di Stanford ada Stanford Artificial Intelligence Laboratory atau disingkat dengan SAIL, salah satu pusat penelitian kecerdasan buatan yang paling terkenal di dunia. Selanjutnya ada model riset baru. Stanford juga menciptakan Stanford Research Park pada tahun 1951. Tempat ini mungkin perusahaan teknologi berada dekat dengan kampus sehingga pengetahuan dan teknologi bisa lebih mudah dibagikan. Selanjutnya saya menjelaskan tentang reputasi global dan seleksivitas di Universitas Stanford, Amerika Serikat. Ada 3 poinnya. Yang pertama yaitu tingkat penerimaan sangat rendah, peringkat dunia. Yang terakhir yaitu fakultas bintang. Langsung saja saya menjelaskan tentang tingkat penerimaan rendah. Tingkat penerimaan sangat rendah, sekitaran 4%. Stanford sangat selektif dalam menerima mahasiswa baru. Dari setiap 100 pelamar yang mendaftar, yang diterima hanya sekitar 4 yang diterima. Angka ini sangat kecil dibandingkan universitas lainnya. Hal ini berarti Stanford sangat diminati oleh pelajar dari seluruh dunia karena kualitas pendidikan dan fasilitasnya yang sangat luar biasa. Karena tingkat penerimaan yang sangat rendah, persaingan untuk masuk Stanford sangat ketat dan hanya untuk orang yang benar-benar unggul dan berprestasi yang bisa diterima di Universitas Stanford tersebut. Yang kedua yaitu peringkat dunia konsisten di antara 3 terbaik. Stanford selalu termasuk dalam daftar 3 besar universitas terbaik di dunia secara konsisten. Ini menunjukkan bahwa Stanford bukan hanya terkenal secara lokal atau internasional, tetapi juga diakui secara global sebagai salah satu institusi pendidikan dan penelitian terbaik. Peringatan ini didasarkan pada banyak faktor seperti kualitas pengajar, penelitian yang dihasilkan, inovasi, dan kontribusi kampus terhadap masyarakat dan dunia. Yang terakhir yaitu fakultas bintang dan banyak penghargaan bergengsi. Stanford memiliki banyak dosen dan penelitian yang sangat terkenal dan berprestasi tinggi. Banyak dari mereka yang telah mendapatkan penghargaan internasional bergengsi seperti hadiah Nobel, penghargaan tertinggi di bidang sains, kedamaian, literatur yang diberikan kepada para peneliti untuk menemukan hal-hal yang penting dan bermanfaat bagi dunia. Yang kedua yaitu medali Fields, penghargaan yang sangat bergengsi di bidang matematika, setara dengan Nobel untuk para matematikawan. Yang terakhir ada anggota akademik nasional. Banyak profesor Stanford adalah anggota akademik nasional, sebuah organisasi yang menerimakan para ilmuwan, insinyur, dan profesor terkemuka berkontribusi besar di bidangnya. Keberadaan para ahli dan penelitian di Stanford membuat seluruh menjadi pusat inovasi dan penemuan baru yang berdampak besar pada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di seluruh dunia. Selanjutnya kita membahas sistem manajemen di Universitas Stanford. Sistem manajemen tata kelolanya yang mandiri dan dampaknya. Di sini ada 3 poin. Yang pertama ada otonomi tinggi, yang kedua ada fokus etika, yang ketiga ada program unggulan terbaru. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Baiklah, langsung saja saya menjelaskan tentang otonomi tinggi.
Stanford memiliki beberapa yang sangat besar dalam mengatur kurikulum, membuat program baru, sehingga pengolahan dana abadi atau ad-hoc karena tidak terlalu terikat aturan dari pihak luar. Stanford bisa bergerak lebih cepat dibandingkan banyak universitas lainnya. Mereka dapat segera menyesuaikan diri dengan tren global, misalnya perkembangan teknologi baru, kebutuhan industri, atau isu internasional. Hal ini membuat Stanford selalu relevan dan berada di garis besar inovasi. Yang kedua yaitu fokus pada etika. Program kepemimpinan di Stanford, terutama di sekolah bisnis dan hukum, tidak hanya mengajar cara menjadi pemimpin yang efektif, tetapi juga pemimpin yang bertanggung jawab secara moral. Mahasiswa diajarkan untuk mempertimbangkan dampak keputusan mereka terhadap masyarakat, lingkungan, dan generasi yang mendatang. Dengan kata lain, bukan hanya pintar mengambil keputusan, tetapi juga bijak dan beretika ketika melakukan sesuatu. Yang ketiga yaitu program unggul terbaru atau Door School of Sustainability, yang adalah sekolah baru di Stanford yang fokus pada keberlanjutan dan solusi untuk kritis global seperti perubahan iklim, kerusakan lingkungan. Pendidikan di sekolah ini menunjukkan betapa cepatnya Stanford merespon tentang dunia. Program-program di dalamnya dirancang untuk menciptakan inovasi yang dapat dibantu menjaga bumi dan mendukung masa depan yang berkelanjutan. Selanjutnya saya menjelaskan tentang jaringan kemitraan dan pusat kekuatan global di Stanford. Stanford memiliki jaringan kerja yang sangat-sangat luas dan kuat, menghubungkan para akademisi, dosen dan peneliti, perusahaan besar, dan pemerintahan dari berbagai negara. Ini membuat Stanford menjadi pusat penting di dunia untuk berbagai ide, pengembangan teknologi, dan memecahkan masalah besar secara bersama-sama. Yang pertama yaitu kolaborasi lintas batas, yaitu Stanford bekerja sama dengan banyak pihak dari berbagai bidang dan negara, tidak hanya di dalam kampus, tetapi juga dengan perusahaan teknologi terbesar dan pemerintah. Kerjasama ini memungkinkan penemuan dan inovasi bisa terjadi lebih cepat dan lebih besar dampaknya. Yaitu hubungannya dengan Silicon Valley dan perusahaan teknologi besar. Stanford sangat dekat hubungannya dengan Silicon Valley, pusat teknologi dan inovasi dunia. Kampus ini bermitra dengan perusahaan raksasa teknologi seperti Google, Apple, Meta, atau perusahaan induk Facebook. Kerjasama ini membuat mahasiswa dan peneliti Stanford bisa belajar langsung dari dunia industri dan perkembangan teknologi baru bersama perusahaan-perusahaan terbesar di dunia. Selanjutnya yaitu profil alumni. Profil alumni Stanford, orang-orang yang sangat hebat yang mengubah dunia. Stanford bukan hanya terkenal sebagai universitas terbaik, tetapi juga dikenal sebagai banyak alumni yang sukses dan berpengaruh di berbagai bidang. Para lulusan Stanford ini telah menciptakan perusahaan besar, memimpin negara, memenangkan penghargaan penting, dan bahkan menjadi atlet terkenal di dunia. Penciptaan perubahan teknologi raksasa. Banyak perusahaan teknologi besar yang didirikan oleh alumni Stanford, yaitu orang-orang yang dulu belajar di Stanford, kemudian menciptakan bisnis yang sukses seperti Google. Google itu adalah salah satu perusahaan teknologi terbesar di dunia yang awalnya hanya mesin pencari, sekarang berkembang menjadi perusahaan yang mengubah cara kita menggunakan internet, termasuk layanan email, peta online, dan banyak lainnya.
Yang kedua yaitu Yahoo. Yahoo itu pernah menjadi salah satu situs internet paling populer, menyediakan berita, email, dan berbagai layanan online lainnya. Selanjutnya ada LinkedIn, situs sejarangan sosial terbesar yang digunakan untuk mencari pekerjaan, membangun koneksi profesional di seluruh dunia. Yang terakhir yaitu Netflix, perusahaan yang mengubah cara orang menonton film dan acara TV dengan layanan streaming yang kini sangat populer di banyak negara. Ini menunjukkan bahwa banyak inovasi teknologi besar mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari, dari ide-ide dan kerja keras alumninya Stanford. Tokoh yang berpengaruh di Stanford selain di dunia teknologi, alumni Stanford juga berhasil di bidang lainnya, terutama di pemerintahan, hukum, seni, dan olahraga. Contohnya seperti Presiden Amerika Serikat Herbert Hoover adalah salah satu alumni Stanford yang pernah menjadi Presiden Amerika Serikat. Ini menunjukkan bahwa lulusan Stanford tidak hanya berprestasi di bidang akademik, tetapi juga bisa menjadi pemimpin negara. Yang kedua yaitu Hakim Agung. Beberapa alumni Stanford juga menjadi hakim dan Mahkamah Agung di Amerika Serikat, sebuah posisi yang sangat penting karena mereka menentukan kasus-kasus hukum besar yang mempengaruhi kehidupan banyak orang. Yang selanjutnya yaitu peraih penghargaan Pulitzer. Pulitzer adalah penghargaan bergengsi di bidang jurnalistik, sastra, dan musik. Banyak alumni Stanford yang mendapatkan penghargaan ini karena karya-karya mereka yang luar biasa dan berdampak. Kesimpulan, Stanford adalah salah satu universitas terbaik di dunia, terkenal karena kualitas akademik yang tinggi, inovasi, dan jaringan global. Hanya sekitar 4% pelamar yang diterima, dan mahasiswanya belajar dari dosen dan penelitian kelas dunia, termasuk peraih Nobel, Medali Fields dengan bimbingan personal. Stanford juga menjadi pusat inovasi dan kewirausahaan, terutama di Silicon Valley, melalui penelitian canggih, pusat AI atau SAIL, dan Stanford Reservoir. Banyak perusahaan teknologi besar seperti Google, Netflix, dan LinkedIn lahir di ide alumni Stanford. Selain akademi teknologi, alumni Stanford juga sukses di berbagai bidang: politik, hukum, seni, olahraga. Jaringan alumni yang kuat berperan sebagai mentor, investor, dan penghubung kesempatan global membuat Stanford menjadi pusat kekuatan intelektual dan inovasi dunia. Demikian presentasi yang tentang Stanford University. Kita telah membahas kualitas akademik yang tinggi, inovasi di Silicon Valley, serta alumni yang sangat berpengaruh di berbagai bidang. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa Stanford bukan hanya tempat belajar, tetapi juga pusat inovasi di jaringan global yang menginspirasi banyak orang di dunia. Terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga informasi ini bermanfaat, bisa menambah wawasan kita semua. Sampai jumpa. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.